kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya di channel. Dan channel ini adalah channel kita bersama saudara. Jangan lupa support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat buat saudara. Merupakan kesaksian seorang mantan artis, perjalanan spiritual yang begitu indah dan menarik buat saudaraku sekalian. Tentunya ini adalah merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan seseorang, perjalanan iman seseorang. Dan melalui kesaksian ini semoga saudara dan kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Menyaksikan sedikit bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya tadinya saya Muslim. Ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Dan kehidupan bergulir seperti biasa, dan saya juga sampai satu saat saya terjun ke dunia entertain sebagai model tadinya, dan juga kemudian pemain film layar lebar, dan kemudian sinetron sampai saat ini. Tapi saudara, saya mau menyaksikan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan menjamah saya di saat saya sedang dalam kebimbangan mencari kebenaran itu di mana. Saya selalu berdoa, dulu saya sholat 5 waktu, saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan kebenaran itu. Dan bukan hanya di situ saja karya Tuhan dalam hidup saya terus bergumul, saya baca Alkitab, saya nggak ada yang nginjilin, ya saya bertobat lewat pujian. Dan saya kebetulan seminggu kemudian ada seminar mengenai Al-Quran dan Alkitab. Saya ikut lagi di situ. Saya membawa 2 kitab suci, dan di situ saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat. Dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju surga. Kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, amin. Dan juga hidup. Kita memiliki hidup kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. Di situ saya, Tuhan, selama ini memang saya tidak tahu. Memang kadang-kadang kita binasa karena tidak tahu. Jadi ada satu ayat lagi yang menambah kuatnya saya lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Oh haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Luar biasa. Ya, akhirnya saya rindu, saya dibaptis, dan saya memanggil hamba Tuhan untuk saya mempelajari. Saya belum tahu itu membaca Alkitab dari mana. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari mana dulu, akhirnya saya baca dari awal sampai Wahyu. 3 kali saya baca. Saya panggil hamba Tuhan untuk privat, untuk pendalaman Alkitab. Dan sampai saat itu saja saudara, semakin saya mau dekat sama Tuhan, semakin banyak proses-proses yang harus saya jalanin. Proses yang memang tidak enak dan sulit pada waktu itu dirasakan. Oh luar biasa, thanks God. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan mau setiap kita tidak beroleh kebinasaan, tetapi beroleh keselamatan. Dan Dia tidak mau melihat kita binasa. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita anak-anaknya diberikan keselamatan itu. Dia mati, menderita, bahkan mati di kayu salib. Hanya untuk siapa?
untuk kita semua. Amin. Nah, baik saudaraku sekalian, itu merupakan kesaksian seorang Ana Tairas atau seorang mantan artis. Perjalanan spiritualnya sangat berbeda dari yang lain. Karena apa? Ini adalah tindakan imannya untuk mengenal siapa Yesus itu, siapa Tuhan yang benar itu. Akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan dia bercerita bahwa tidak ada alasan satupun untuk tidak percaya kepada Yesus. Karena apa? Ayat yang ditemukan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sudah sangat jelas bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan ayat ini yang menguatkan seorang mantan artis ini semakin kokoh imannya, semakin kuat imannya untuk mengenal siapa itu Tuhan. Dan ayat yang kedua adalah Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di lain. Siapapun, seorang nabi pun tidak, hanya di dalam Yesus. Bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Jadi ayat ini merupakan ayat penguatan yang mendorong seseorang mantan artis ini untuk mengenal siapa itu Yesus Kristus. Jadi saudara, menurut saya kesaksian ini sangat berarti dan bermanfaat bagi kita semua, tentunya di dalam mengambil keputusan, di dalam perjalanan iman kita harus terus berjuang dan mengenal Tuhan yang benar itu. Karena orang yang berusahalah yang akan mendapatkan kebenaran. Orang yang berusahalah yang akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kiranya melalui kesaksian ini saudara diberkati, kita semua diberkati. Shalom, sampai jumpa saudara.